Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hifdi, kelas A39, akan menyampaikan atau akan mempraktekkan terkait dengan video ilustrasi, yang mana video ilustrasi ini akan menyampaikan atau mempraktekkan terkait dengan toharoh dari najis. Yang mana toharoh dari najis ini ada 3. Yang pertama, najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga najis mughalladhah. Maka untuk yang pertama saya akan mengilustrasikan najis mukhaffafah, yang mana najis mukhaffafah ini adalah najis yang ringan. Maka teman-teman, cara untuk mensucikannya cukup dengan membersihkan air pada najis tersebut. Contohnya seperti najisnya kencing bayi yang masih belum genap umur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Mari saya akan mempraktekkan cara mensucikan najis mukhaffafah. Anggap ini ya teman-teman, lihat, anggap ini bayi yang masih berumur belum genap 2 tahun, kemudian bayi ini pipis di lantai sini. Maka cara mensucikannya cukup dengan membersihkan air pada lantai ini. Silakan, saya akan mengambil air dulu, tunggu. Maka cara mensucikannya tinggal membersihkan air seperti yang saya katakan tadi, jelaskan tadi, begini. Maka seperti ini sudah dianggap suci. Barusan saya sudah mengilustrasikan terkait dengan najis mughalladhah. Nah, kemudian yang kedua adalah yang maksudnya mukhaffafah. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah. Yang mana najis mutawassithah adalah najis yang selain keduanya. Maksudnya najis yang selain keduanya itu maksudnya selain najis mukhaffafah dan mughalladhah. Najis ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, najis hukmiyah, najis yang diyakini adanya tapi tidak nyata zatnya, baunya, rasanya, dan warnanya. Contohnya seperti kencing yang sudah lama kering, maka cara mensucikannya adalah cukup mengalirkan air di atas benda tersebut. Itu macam najis mutawassithah yang pertama. Terus najis yang kedua, najis ainiyah. Yang mana najis yang ainiyah ini najis yang zat, bau, rasa, dan warnanya masih ada, kecuali warna atau bau yang sukar untuk dihilangkan. Maka sifat yang demikian itu bisa dimafu. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat atau bau, rasa, dan warna tersebut. Nah, untuk najis yang mutawassithah ini saya akan mengilustrasikan video atau cara mempraktekkan menghilangkan najis atau mensucikan dari najis hukmiyah ini. Untuk najis yang hukmiyah ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa najis hukmiyah itu adalah najis yang diyakini adanya tapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya, seperti kencing. Misalnya di sini ya. Di sini ini ada najis tapi tidak nyata zat, bau, dan rasanya. Di sini misalnya ada kencing tapi tidak nyata maksudnya tapi najis yang diyakini adanya tapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya, seperti kencing yang sudah lama kering. Maka cara mensucikannya itu cukup dengan mengalirkan air di kencing yang kering tadi. Misalnya ya, saya ini air, cukup ambil airnya begini, terus kita alirkan air di atas kencing yang kering tadi, begini, alirkan. Nah, begini.
cara mensucikan najisnya ya. Maka seperti ini sudah dianggap. Terus macam najis mutawassitok yang kedua yaitu najis ainiyah. Yang mana najis ainiyah adalah najis yang zat, bau, rasa dan warnanya masih ada kecuali warna atau bau yang sukar untuk dihilangkan. Maka sifat yang demikian itu bisa dibafu. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat atau bau, rasa dan warna tersebut. Misalnya di sini ada kotoran ayam, maka cara mensucikannya itu harus dihilangkan antara zat, bau, rasa dan warna tersebut harus dihilangkan. Contohnya seperti ini. Di sini ya, kotoran ayam hitam. Maka seandainya di sini, misalnya di sini ada kotoran ayam, maka kotoran tersebut dibersihkan dulu dengan kain seperti ini sampai kotoran ayam di sini itu sampai hilang zatnya ya. Setelah itu kita ambil air, lalu percikan airnya. Nah, begitu caranya untuk mensucikannya. Selanjutnya najis muwalladah. Najis muwalladah ini adalah najis yang ketiga, yaitu najis yang artinya berat. Yang mana najis yang berat ini, najis muwalladah ini adalah najisnya anjing dan babi serta keturunannya. Adapun cara menyucikannya adalah dengan dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satu di antaranya dicampur dengan tanah atau debu. Saya ulang lagi, cara mensucikannya adalah dengan dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali ya teman-teman. Dan salah satu di antaranya yaitu dicampur dengan tanah atau debu. Oke, saya akan cari dulu tanahnya. Ayo. Saya akan mencari dulu tanahnya. Nah, ini di sini ada tanah. Tanahnya harus suci ya, maksudnya bukan tanah yang ada di kandang. Ini sudah dapat tanahnya. Perhatikan, tanah itu tanah yang suci, artinya bukan mengambilnya dari kandang atau di mana lah yang ada kotorannya. Nah, ini tujuannya apa, ini gunanya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa cara mensucikan najis muwalladah itu yaitu dengan dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satu yang 7 itu dicampur dengan tanah atau debu. Kebetulan saya mengambil tanah. Nah, let's go cara mensucikannya. Air sudah ada ya, airnya sudah ada. Oke, terus tanahnya sudah ada, tinggal kita prakteknya bagaimana cara mensucikannya. Dulu perlu diingat itu, saya ulang, najis muwalladah itu adalah najis yang berat seperti najisnya babi, anjing beserta keturunannya. Nanti teman-teman ini beranggapan bahwa anak babi atau anjing itu tidak najis, bahkan sampai apa itu ya, pijakannya itu najis juga, sampai itu air liurnya kalau kena sama kita itu najis juga ya, saking beratnya najisnya anjing sama najisnya babi. Langsung saja saya akan mempraktikkan cara mensucikannya. Maka cara mensucikan najis tersebut yaitu seperti ini, dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan di antara yang 7 itu dicampur dengan debu. Seperti ini ya. Nah, dicampur dengan debu. Misalnya tangan saya yang terkena air liur dari anjing atau babi, maka cara mencucikannya yaitu dengan dibasuh sebanyak 7 kali. Seperti ini.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau ada cara lain yang lebih gampang, kita pergi ke sungai yang mana sungainya itu adalah keruh, ya. Maka kita cukup dengan mencelupkan tangan kita saja. Mengapa bisa dengan cara dicelupkan? Karena air tersebut mengalir. Kalau ini beda kan, ini kan sedikit airnya, jadi dituang di luar. Kalau kita yang lebih praktis itu, kalau misalnya dekat dengan sungai, sungainya itu dalam artian keruh ya, bukan sungai yang bening, yang keruh, maka cukup dengan memasukkan tangan kita ke dalam air yang ada di sungai itu, cukup didiamkan dan dibasuh sebanyak 7 kali. Mengapa bisa dicelupkan ke dalam air? Karena air tersebut air yang mengalir. Demikian praktek atau ilustrasi dari cara toharoh dari najis, yang mana tadi saya mempraktekkan 3 macam jenis najis. Yang pertama najis mutawassithah, mukhaffafah, dan mughalladzah. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.